Shalom anak raja. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan, saudara-saudariku ini berkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing Pelita. Ada sebuah kisah, ada seorang profesor, seorang dokter, seorang ahli bedah yang sangat terkenal. Satu hari, dia mengundang beberapa orang mahasiswa yang merupakan calon dokter untuk diberikan pengarahan. Dalam ruangan, di meja sang profesor, ada sebuah gelas yang berisi cairan yang kalau dilihat sepintas lalu agak menjijikkan. Demikian pun di meja setiap mahasiswa, di hadapan mereka, ada juga gelas yang sama seperti yang ada di depan profesor atau ahli bedah ini. Profesor ini mengatakan kepada setiap calon dokter yang ada, sebagai seorang calon dokter bedah, kalian harus memiliki beberapa kemampuan supaya kalian sukses dan kalian berhasil di bidang ini. Dan dia mengatakan, di antaranya yang harus kalian miliki, dia bilang, kalian tidak boleh memiliki rasa mual atau rasa jijik kepada apapun yang ada di hadapan kalian. Yang kedua, dia bilang, kalian juga harus memiliki kemampuan untuk melihat, mengamati hal yang sekecil apapun. Kemudian saudara, profesor itu memasukkan tangannya di cairan yang ada di hadapannya. Kemudian profesor itu memasukkan itu dalam mulutnya dan menjilatnya. Kemudian profesor itu mengatakan, oke, saya sudah melakukan, sekarang saatnya kalian melakukan. Semua mahasiswa saudara merasa sangat tegang karena cairan itu berbau nggak enak dan saudara menjijikkan. Tapi karena itu sebuah pengarahan dari seorang profesor, seorang ahli di bidangnya, semua mahasiswa ini saudara memasukkan tangannya dan dengan mengeraskan tubuhnya, saudara dengan agak jijik mereka semua memasukkan tangannya, kemudian menjilat tangan. Selesai mereka melakukan dan mereka merasa sukses dan berhasil, sang profesor mengatakan, kalian luar biasa, kalian hebat. Ujian pertama kalian lulus. Kalian tidak muak, tidak mual, dan tidak merasa jijik. Kalian lulus dengan sangat luar biasa. Tapi kalian gagal di ujian kedua. Mereka sangat heran. Loh kenapa? Karena kalian gagal untuk bisa mengamati atau melihat hal-hal yang kecil. Karena kalau kalian perhatikan dengan sangat baik, saya memasukkan tangan saya yang satu di cairan ini, dan saya memasukkan tangan yang lain lagi di mulut saya. Kalian gagal di ujian yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, semua anak raja dimanapun Anda berada. Kadang-kadang saudara, kita menjadi orang Kristen yang sangat-sangat rohani di gereja, tetapi saudara yang sangat-sangat luar biasa di gereja, tapi di kehidupan kita itu sangat-sangat biasa. Oke. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita itu nggak seimbang. Kita sangat hebat di gereja, saudara. Tapi saudara, ketika kita ada di rumah, kita di masyarakat, kita kadang-kadang saudara menjadi orang yang tidak punya pengaruh apa-apa lagi. Oke. Kita nggak seimbang, saudara. Padahal di dalam kehidupan ini, keseimbangan itu sangat-sangat penting. Oke. Ada begitu banyak orang seperti hebat sekali, saudara, di gereja, dalam pelayanan. Tapi di pekerjaan, dia melempem, saudara. Tidak seimbang. Tidak seimbang, saudara. Tidak seimbang. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang Kristen yang saudara, yang hebat di gereja, tapi hebat juga saudara di kehidupan sehari-hari. Oke? Kita hebat memperhatikan pelayanan, tapi kita hebat juga memperhatikan kehidupan. Jangan hanya pelayanan toh, saudara. Ya, jangan saudara. Makanya saya punya prinsip saudara yang saya terapkan dari dulu, yang saya sering bagikan juga. Saudara, berdoalah sehebat engkau bekerja, dan bekerjalah sehebat engkau berdoa. Ada banyak orang saudara hebat dalam berdoa. Oke, sehingga dia merasa damai sejahtera, dia merasa saudara ada sukacita, hebat dalam bekerja saudara, tapi saudara nggak hebat, hebat dalam berdoa, tapi nggak hebat dalam bekerja. Sehingga kadang-kadang saudara begitu banyak orang kadang-kadang yang hidupnya susah, selalu kekurangan, padahal pendoa yang baik, ya. Pelayanan dengan sangat baik, karena Anda hebat dalam pelayanan, Anda hebat dalam berdoa, tapi nggak hebat dalam bekerja.
Tapi ada juga orang, saudara, hebat dalam bekerja. Sangat luar biasa, saudara. Oke, luar biasa usahanya. Tetapi saudara tidak pernah punya waktu untuk berdoa. Sehingga kadang-kadang dia hanya bisa mengumpulkan harta. Dia bisa happy. Dia sepertinya mengumpulkan. Tetapi dia nggak bisa menikmati. Nggak berbahagia. Hidupnya penuh tekanan. Hidupnya penuh dengan stres. Karena saudara hebat dalam bekerja. Tapi saudara tidak punya waktu untuk berdoa. Jadi, jadilah orang Kristen yang seimbang, saudara. Yang punya waktu doa dengan baik. Tapi saudara bekerja juga dengan baik. Yang melayani dengan baik, saudara, di gereja. Tapi juga yang melakukan sesuatu dengan hebat di kehidupan sehari-hari. Karena saudara harus tahu, keseimbangan itu penting. Mari kita menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan, saudara. Tapi juga menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan. Ya, bekerjalah sehebat engkau berdoa. Berdoalah sehebat engkau bekerja. Tuhan memberkati kita semua.